Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Silakan. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Para cawapres baru saja beradu gagasan dalam debat keempat Pilpres 2024 yang dihelat KPU di Jakarta Convention Center pada Minggu malam, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Pengamat politik lantas memberikan pandangan secara umum mengenai performa tiga cawapres. Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1 yang akrab disapa Cak Imin, menyerang Prabowo Subianto Gibran Rakabuming sejak awal debat. Di segmen I pembacaan visi misi, Cak Imin sudah menyinggung soal kepemilikan lahan ratusan ribu hektare, food estate yang dianggapnya mengabaikan petani lokal, hingga menyinggung kembali soal etika. Cak Imin sempat kembali ke limpungan ketika menghadapi pertanyaan Gibran mengenai litium ferrofosfate. Dia pun kena sentil ketika bicara lingkungan tapi membawa botol plastik. Akan tetapi, dia kini lebih bisa mengantisipasi. Dia memang tidak menjawab secara lugas. Akan tetapi, Cak Imin menghalaunya dengan menyatakan bahwa forum debat bukan tempat untuk sekadar mencari definisi suatu istilah. Dosen Ilmu Politik dan Internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam, menganggap Cak Imin kali ini lebih baik dari debat sebelumnya. Muhaimin kali ini tampil lebih santai, lebih berani dan lebih agresif, kata Khairul. Selain lebih tenang, Khairul melihat Cak Imin juga lebih berani melancarkan serangan ke Gibran. Mulai dari mengungkit etika, menyindir ijazah palsu, hingga Mahkamah Konstitusi. Dia melihat Cak Imin kini lebih berani menunjukkan diri sebagai pihak yang mengusung narasi perubahan. Khairul mengatakan Cak Imin juga kerap kali sejalan dengan Mahfud MD kala mengkritik keadaan Indonesia saat ini sekaligus menyerang Gibran. Meski demikian, Khairul mengatakan semua cawapres tetap berimbang dalam jual-beli serangan. Mengingat ketatnya pola serangan di antara tiga kontestan cawapres ini, debat keempat kali ini ketiganya bermain imbang. Masing-masing cukup disiplin untuk menjaga poin politik mereka agar tidak dicuri lawan, kata Khairul.
Gibran Raka Buming Raka. Gibran tidak terbawa emosi meski Cak Imin sudah menyentilnya sejak awal debat. Khairul melihat cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bahkan lebih sering defensif ketimbang di momen debat sebelumnya. Gibran juga masih menyerang dengan istilah-istilah kepada lawannya. Walhasil, Cak Imin dan Mahfud pun kembali tak bisa menjawab. Pilihan strategi debat Gibran yang mengulang lagi singkatan atau istilah konseptual, kali ini memang kembali berhasil menjebak Mahfud dan Muhaimin, kata dia. Akan tetapi dia menyoroti gestur Gibran. Menurut Khairul, ada gestur-gestur yang seharusnya tidak dilakukan karena pertanyaan sudah berhasil menjebak lawan. Seharusnya Gibran tampil tenang dan menghindari sejumlah gimmick yang tidak perlu dan tidak produktif, kata dia. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan Gibran berhasil memperkenalkan istilah-istilah terkait lingkungan dan ekonomi hijau kepada publik. Salah satunya greenflation yang tidak bisa dijawab gamblang oleh Mahfud MD. Menurut Agung, Gibran memang sudah mempersiapkan diri mengenai substansi yang ingin dia adu dengan cawapres lainnya. Secara substantif dia mampu menghadirkan akal yang baru yang menurut saya menjadi pemahaman buat awam ya soal lingkungan ini ya, katanya. Akan tetapi dia juga menyoroti gestur-gestur Gibran yang sebenarnya tidak perlu ditunjukkan. Menurut Agung, Gibran perlu lebih menghargai forum debat. Gibran pun mendapat nilai lebih ketika mengenakan simbol-simbol yang akrab di kalangan anak muda. Misalnya seperti pin di serial One Piece dan jaket dengan lambang seperti di serial Naruto. Akan tetapi, Agung juga menyoroti gestur Gibran saat debat semalam. Menurutnya ada yang tidak perlu dilakukan karena bisa mengurangi simpati dari publik. Saya kira Gibran hari ini secara substantif sudah oke ya cuman memang ada soal etika forum yang memang kurang dia pahami, ucap Khairul. Mahfud MD. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD tak segan mengkritik kondisi atau kejanggalan yang ada di Indonesia saat ini dalam debat semalam. Padahal, dia adalah bagian dari kabinet yakni menjabat sebagai Menko Polhukam. Dosen Ilmu Politik dan Internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam menganggap Mahfud. Dosen Ilmu Politik dan Internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam menganggap Mahfud malah benar-benar terasa seperti oposisi pemerintah. Selaku Menko Polhukam, Mahfud MD justru secara vulgar memainkan sikap dan narasi oposisi, dengan mengkritik keras sejumlah kebijakan dan pendekatan pemerintahan Jokowi, kata Khairul. Keberanian Mahfud, kata dia, terlihat ketika mengkritik subsidi pupuk, food estate, petani dan peternak yang tidak berdaulat hingga impor pangan. Khairul mengatakan bahwa Mahfud bicara berbekal pengalaman yang dialami selama ini. Sikap kritis Mahfud ini tampaknya menjadi cermin dari kian mengerasnya sikap politik PDIP kepada pemerintahan Jokowi saat ini, kata dia. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dinilai menonjol di debat kedua calon wakil presiden atau debat keempat Pilpres 2024. Hal itu terungkap dalam analisis percakapan di Twitter atau X yang dilakukan oleh lembaga analis media sosial Drone Emprit pada periode Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024, pukul 19.00 sampai 22.00 WIB. Dia, Cak Imin, dikenal karena responnya yang cerdas terhadap komentar dari lawan debat, termasuk Gibran Raka Buming, kata Ismail Fahmi, founder Drone Emprit, melalui akun Twitter atau X, Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024.
Cak Imin juga mendapat banyak sentimen positif dari pengguna Twitter atau X. Dia juga menerima banyak pujian untuk sikap dan berbagai komentarnya yang ditunjukkan selama debat berlangsung. Bahkan, kata dia, Cak Imin dinilai memiliki performa debat yang paling meningkat jika dibandingkan sebelumnya. Di debat perdana Cawapres atau debat kedua Pilpres, bisa dibilang Cak Imin dihajar habis-habisan oleh Gibran. Kala itu, sentimen yang diterima Cak Imin selama debat juga cukup negatif, terutama soal istilah "slepet" yang berulang kali diucapkan selama debat perdana. Kini di debat kedua Cawapres, istilah slepet tak diucapkan Cak Imin. Selain itu, pada debat pertama Cawapres, Cak Imin sempat mengalami insiden jatuh mic dan terjebak pertanyaan singkatan SGIE dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming. Ismail pun mengungkap Cak Imin, pada debat kedua Cawapres kali ini, terlihat adanya peningkatan performa dari debat sebelumnya, menunjukkan persiapan yang baik. Dalam analisis drone emprit, terlihat salah satu kata kunci yang menonjol pada klaster Cak Imin adalah comeback-nya, selain ada lembong, songong, dan etika. Komunikasi efektif. Bukan hanya performanya yang meningkat, pasangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini juga dinilai memiliki kemampuan komunikasi yang cukup luas, terutama saat menyampaikan visi dan misinya. Cak Imin di debat kali ini menunjukkan persiapan yang baik. Dia juga dinilai fokus mengangkat isu sosial, terutama soal keadilan dan masyarakat adat. Hal ini memang sesuai dengan tema debat kali ini. Muhaimin mengangkat isu keadilan tanah dan penghormatan terhadap masyarakat adat yang resonan dengan publik, kata Ismail. Dia dianggap memimpin dalam debat dengan pendekatan yang beretika dan substantif terhadap isu-isu yang dibahas. Lanjutnya, beda sentimen. Dalam debat tadi malam, Gibran Rakabuming, Cawapres nomor urut 2 dan Cak Imin memang cukup banyak dibahas warga Twitter atau X, namun sentimen terhadap keduanya cukup berbeda. Percakapan tentang Gibran memang cukup tinggi, namun kebanyakan menunjukkan sentimen yang negatif. Sebanyak 60% dari percakapan yang menyebut Gibran adalah negatif, 33% positif, dan sisanya 7% netral. Menunjukkan ada sentimen yang kurang menguntungkan atau permasalahan yang mungkin sedang dihadapi Gibran di media sosial selama jangka waktu ditentukan, kata hasil analisis tersebut. Sementara percakapan tentang Cak Imin justru ke arah yang positif. Percakapan yang mengarah ke arah yang baik sebanyak 80%, kemudian hanya 6% yang negatif, dan sisanya 14% netral. Hal ini juga tidak berbeda dengan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD. Memang jumlah penyebutan untuk Mahfud tidak sebanyak Gibran atau Cak Imin, tapi mayoritas percakapan cukup baik. Sebanyak 79% percakapan mendukung, 12% negatif, dan hanya 9% yang netral. Hal ini menunjukkan, walaupun pembahasan tentang Mahfud tidak banyak, tapi pendapat masyarakat terhadapnya cenderung positif. Ini menunjukkan pentingnya tidak hanya jumlah penyebutan, tetapi juga kualitas percakapan yang terjadi di media sosial, katanya. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.